Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar yang namanya bermakna tanah merah itu memiliki nama asli yaitu Raden Abdul Jalil. Namun ternyata ia memiliki banyak nama sebutan. Setidaknya ada 16 nama yang disandangnya. Di antaranya yaitu San Ali, Syekh Abdul Jalil, Syekh Lemah Abang, Hasan Ali, Sunan Jepara, Siti Brit, Syekh Lemah Bang, dan Syekh Siti Jenar. Nama terakhir, yakni Syekh Siti Jenar, merupakan nama filosofis yang menggambarkan ajaran tentang sangkan-paran. Dalam sangkan-paran, manusia secara biologis hanya diciptakan dari tanah merah dan selebihnya adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah tentang asal-usul Syekh Siti Jenar, di antaranya dalam kitab Negara Kertabumi yang dikutip Sofyan dan kawan-kawan. Dalam buku Islamisasi di Jawa disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar lahir di Semenanjung Malaka. Dia adalah putra Syekh Datuk Saleh, adik sepupu Syekh Datuk Kafi, seorang penyebar agama Islam terkenal di Jawa Barat. Dalam buku itu disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar memiliki hubungan darah dengan Sunan Ampel dan wali lainnya. Saat beranjak dewasa, Syekh Siti Jenar pergi ke Persia dan tinggal beberapa lama di Baghdad. Setelah itu, dia pergi ke Gujarat dan kembali lagi ke Malaka. Dia menikahi seorang wanita dan memiliki beberapa orang anak, antara lain Ki Datuk Bardud dan Ki Datuk Fardun. Syekh Siti Jenar hidup pada abad ke-16 Masehi, 1348 sampai 1439 Hijriah atau 1426 sampai 1517 Masehi. Ia dilahirkan di lingkungan Pakuan, Caruban atau sekarang dikenal Cirebon. Sang ayah merupakan seorang raja pendeta bernama Resi Bungsu. Suatu hari Resi Bungsu marah kepada si anak dan mengutuknya menjadi cacing. Dari situlah awal pengembaraan dimulai. Ia juga menguping wejangan dari Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga tentang ilmu luhur. Sementara itu dalam literatur lainnya disebutkan nama asli Syekh Siti Jenar adalah Sayyid Hasan Ali Al-Husaini yang dilahirkan di Persia, Iran pada 1404 Masehi. Ia adalah seorang sayyid atau habib keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas dari misteri dan kontroversi asal-usul Syekh Siti Jenar, dia merupakan salah satu anggota Wali Songo yang mengajarkan ilmu tasawuf wujudiyah atau tasawuf yang mengandung paham wahdat al-wujud di tanah Jawa. Dan yang paling menjadi kontroversi adalah ajarannya tentang keakuan I-ness atau al-aniyah. Sebagai seorang syekh, Siti Jenar sebenarnya juga memiliki andil dalam penyebaran agama Islam. Pasca runtuhnya Majapahit di tangan Raden Patah, pemimpin kerajaan Demak. Namun oleh para wali, apa yang diajarkan Siti Jenar dianggap salah lagi menyimpang, yaitu ajaran kontroversialnya tentang manunggaling Kawula Gusti. Dari ajaran yang dianggap sesat itulah Syekh Siti Jenar akhirnya harus berhadapan dengan hukuman mati. Ajaran Syekh Siti Jenar terungkap saat para wali dan sejumlah tokoh Islam kala itu menggelar pertemuan di Istana Argapura, Giri atau di Gresik. Hadir di antaranya Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Tan Gowak alias Syekh Bentong, Pangeran Palembang, Panembahan Madura, dan juga Syekh Siti Jenar. Masing-masing pemuka agama Islam itu menyampaikan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang agama. Namun tiba giliran Syekh Siti Jenar, apa yang diucapkannya itu justru membuat seluruh wali sontak tercengang. Syekh Siti Jenar berkata, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersujud beserta rukuknya pada dasarnya sama dengan Allah, baik yang menyembah maupun yang disembah. Dengan demikian, hambalah yang berkuasa dan yang menghukum pun hamba juga.
Beberapa wali langsung meminta Syekh Siti Jenar untuk bertaubat karena telah menyamakan diri dengan Tuhan. Namun Syekh Siti Jenar tetap pada pendiriannya dan bahkan ia tegas menjawab, biar jauh tapi benar, sementara yang dekat belum tentu benar. Atas ucapan itu, Prabu Satmata atau Sunan Giri hendak menghukum Syekh Siti Jenar agar ajaran yang dinilainya sesat itu tidak tersebar. Apalagi saat itu syiar Islam tengah berkembang di tengah masyarakat, sehingga para wali khawatir nantinya umat malah akan menjadi sesat. Setelah pertemuan tersebut, para wali mengadakan pertemuan kedua. Agenda pertemuan yang kali ini yakni membahas untuk memberi hukuman kepada Syekh Siti Jenar. Dalam kesempatan itu, Syekh Siti Jenar malah semakin berani. Saat ditanya Syekh Maulana Maghribi, dengan lantang ia menjawab, "Ya Allah nama hamba, tidak ada Allah selain Siti Jenar. Sirna Siti Jenar, maka Allah yang ada." Karena itulah akhirnya Syekh Siti Jenar dihukum mati. Tentang bagaimana Syekh Siti Jenar dieksekusi juga tidak diketahui secara pasti, karena ada banyak versi yang mengiringi kepergiannya. Ada yang menyebut Syekh Siti Jenar tewas di tangan Sunan Kalijaga dalam suatu pertarungan. Namun ada pula yang mengatakan jika Syekh Siti Jenar berakhir dengan cara dipenggal kepala bersama 3 orang pengikutnya. Demikian juga dengan lokasi makam tempat Syekh Siti Jenar disemayamkan ataupun dikuburkan. Para pengikut Syekh Siti Jenar maupun masyarakat saat itu pun juga tidak mengetahui pusara Syekh Siti Jenar berada. Namun dalam cerita wali ada pula yang menyebutkan jika 3 hari sepeninggal Siti Jenar, Sunan Giri melihat jasad Syekh Siti Jenar masih utuh. Ia mendengar suara Syekh Siti Jenar memberinya salam, kemudian menghilang. Walau dianggap sesat, namun para pengikut Syekh Siti Jenar tetap menganggap Manunggaling Kawula Gusti tidak menyimpang. Menurut mereka, Syekh Siti Jenar tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Manunggaling Kawula Gusti bukan dianggap sebagai bercampurnya Tuhan dengan makhluknya, melainkan Sang Pencipta adalah tempat kembali semua makhluk. Dengan kembali kepada Tuhannya, berarti manusia telah bersatu dengan Tuhannya. Dalam ajaran Syekh Siti Jenar, Manunggaling Kawula Gusti bermakna di dalam diri manusia terdapat roh yang berasal dari roh Tuhan. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang penciptaan manusia. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya." Quran Surat Sad ayat 71 dan 72.